Terkadang hal yang bisa kita katakan wajar suami istri terjadi cekcok sekali, dua kali, sesuatu yang wajar. Namun jangan sampai kepada pelanggaran syariat, baik secara perbuatan dengan main pukul, memukul wajah dan yang lainnya. Sampai ada yang datang curhat, Ustaz, nih badan saya dalam keadaan biru semua. Bukan karena biru belau, memang biru dipukul. Ya, kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa selalu kita berikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab Muharramat istahana bihan nas yajibul hadharu minha. Dosa-dosa yang dianggap biasa oleh manusia yang wajib untuk dihindari, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu dosa yang dianggap biasa, yaitu zihar. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelanggaran syariat yang sering kali terjadi saat terjadi konflik antara suami istri itu zihar. Pakai dhat, ha, alif, ra. Ini di antara pelanggaran syariat yang sering kali terjadi ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Saling menunjukkan emosi yang kemudian sang suami mengucapkan ungkapan atau ucapan zihar kepada istrinya. Sekarang pengertian zihar. Apa itu zihar? Zihar secara bahasa artinya punggung. Secara bahasa artinya punggung. Kenapa disebut dengan zihar? Karena hubungan badan itu ibarat menunggangi sesuatu. Dan sementara umumnya yang ditunggangi itu adalah punggung. Itulah kenapa hal ini disebut dengan zihar secara bahasa. Adapun secara istilah, zihar itu seorang suami mengucapkan ucapan yang mengandung makna menyamakan istri dengan mahramnya terkait hal yang berhubungan dengan hubungan badan. Jadi seorang suami mengucapkan ucapan yang mengandung makna penyamaan istri dan mahramnya seperti ibu kandungnya,
dalam hal yang berkaitan erat dengan hubungan badan. Nah, untuk itu maknanya zihar, punggung. Ini bahasa kiasan yang menunjukkan hubungan badan. Seperti ketika ada yang mengatakan, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Bagiku engkau seperti punggung ibuku. Di sini ada bahasa kinayah yang menunjukkan bahwa sebagaimana seorang anak diharamkan dan itu adalah perbuatan yang sangat keji, berbuat zina wal'iyadzubillah dengan ibu kandungnya, maka ketika dia menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya dengan bahasa bagiku engkau seperti punggung ibuku, itu menunjukkan bahwa ia mengharamkan istrinya untuk ia gauli. Ia mengharamkan istrinya untuk ia gauli. Padahal sah dan hubungan badan suami istri termasuk ibadah. Namun ucapan ini yang membuatnya telah melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa, yaitu zihar. Dan itulah pengertian dan penjelasan dari zihar. Dan ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada sepakat akan keharaman perbuatan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa zihar itu adalah perkataan yang mungkar dan tercela. Zihar itu adalah perkataan yang mungkar dan tercela sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah ayat kedua. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha laghafurur rahim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian atau menganggap istrinya seperti ibunya padahal tidaklah istri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka mengucapkan suatu perkataan yang mungkar serta dusta. Allah Ta'ala sebutkan bahwa zihar itu adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Perkataan yang mungkar dan dusta. Dan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Jadi kita ulangi, zihar itu adalah ucapan yang keluar dari lisan sang suami yang memiliki makna menyamakan istri dengan mahramnya seperti ibu kandungnya dengan ungkapan bagiku engkau seperti punggung ibuku, zihar. Ya. Bagiku engkau seperti punggung ibu, dan ini perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Apa akibat yang didapatkan bagi orang yang melakukan zihar? Ya. Orang yang melakukan zihar kepada istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya. Ketika dia melakukan zihar, maka istrinya haram pada saat itu untuk digauli. Istrinya haram baginya untuk digauli. Meskipun hanya sekedar bersenang-senang. Haram hukumnya sampai ia membayar kafarah atas ziharnya. Sampai ia membayar kafarah atas ziharnya. Ya. Dan perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh penulis, ini diantara ungkapan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mungkin karena kebencian terhadap istrinya, setelah ditemukan konflik antar mereka, mereka ungkapkan atau ucapkan ucapan-ucapan zihar. Dan ini diantara ucapan atau ungkapan jahiliyah yang saat ini masih tersebar. Seringkali ketika sudah mencapai emosi tertentu, akhirnya sang suami mengucapkan ucapan yang semakna dengan ucapan zihar, seperti bagiku engkau seperti punggung ibuku, engkau haram bagiku sebagaimana haramnya saudara perempuanku. Ini termasuk kata-kata zihar yang tentunya secara hukum tidak boleh seorang anak nikah dengan ibunya sendiri, seseorang nikah dengan saudari kandungnya sendiri. Nah, ketika dia menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya, dengan saudari kandungnya, itu sama halnya dia mengharamkan istrinya atas dirinya. Ini adalah makna zihar. Dan ini adalah perbuatan yang mungkar sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat kedua. Dan orang yang melakukan zihar terhadap istrinya, maka pada saat itu haram baginya untuk menggauli istrinya sampai dia membayar kafarah. Apa kafarahnya? Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah
ayat ketiga dan keempat. Walladzina yadhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Orang-orang yang menzihar istrinya, ya, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka satu, kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur kembali. Jadi setelah zihar itu diharamkan untuk hubungan suami istri, meskipun hanya sekedar bersenang-senang. Untuk menarik kembali ucapannya, maka harus membayar kafarah. Kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak. Ketika dia tidak mampu, ya, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh ada bolongnya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ketika ada yang bolong, tidak puasa selama 2 bulan tersebut, maka dia harus mengulangi dari awal. Itu yang dimaksud dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ketika dia tidak kuasa untuk berpuasa, maka wajib atasnya memberi makan 60 orang miskin. Wajib baginya memberi makan 60 orang miskin. Ya, baik dengan cara membuat makanan kemudian mengundang orang-orang miskin untuk memakannya, atau dengan membagikan bahan-bahan pokok kepada mereka, ya, yang mana setiap orang mendapatkan 1 mud gandum atau dan yang semisalnya serta setengah sa' selain makanan pokok. Jadi bisa dengan memasakkan bagi mereka, kemudian diundang orang-orang miskin, atau dengan memberikan bahan-bahan pokok yang bisa mereka masak. Ya. Nah, itulah 3 kafarah. Itulah 3 kafarah bagi orang yang melakukan zihar. Ketika ia ingin menarik kembali ucapannya yang telah keluar dari lisannya kepada istrinya, maka dengan cara membayar kafarah. Hal yang serupa pernah terjadi kepada Khawlah binti Malik bin Tha'labah, yang mana ia mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, yang mana ia mengatakan zahara minni zawji Aus bin Samit faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashku ilaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujadiluni fihi wa yaqul ittaqillah fa innahu ibnu ammik. Fama barihtu hatta nazal Qur'an qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ila akhir ayat. Faqala yu'tiqu raqabah. Qalat la yajid. Qala fayasumu syahrain mutatabi'ain. Qalat ya Rasulullah innahu shaykhun kabir ma bihi min as-siyam. Qala falyut'im 60 miskina. Qalat ma indahu min syai'in yatasaddaqu bihi. Qalat fa utiya sa'atidin bi'araqin min tamar. Ya. Sa'utiya sa'ati idin bi'araqin min tamar. Qultu ya Rasulullah fa inni u'inuhu bi'arqin akhar. Qala fa ahsanti idhabi fa antimi biha anhu 60 miskinan warji'i ila ibni ammik. Qala wal arqu 60 sa'an. Jadi Khawlah binti Malik radhiyallahu ta'ala bercerita bahwa suaminya mengucapkan zihar kepadanya. Maka dia datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan akan hal tersebut. Akan tapi Nabi membantah. Ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, sesungguhnya ia adalah anak pamanmu. Berarti apa? Sepupu. Suaminya adalah sepupunya. Sampai selang beberapa lama turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah taala telah mendengar ucapan perempuan yang mengadukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah ia membebaskan hamba sahaya, itu kafarahnya. Kemudian Khawlah mengatakan ia tidak mampu melakukannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.
Maka Haulah menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya ia telah tua dan tidak mampu berpuasa. Sudah tua, memelihara istrinya, tidak mampu berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Maka Haulah berkata, ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahi. Maka tak lama kemudian Nabi SAW membawa sekeranjang kurma, ya, lalu mengatakan, kemudian Haulah mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan menolongnya dengan satu arak keranjang kurma lagi. Kemudian Rasul mengatakan, engkau telah berbuat kebaikan, maka berilah makan atas nama dirinya kepada 60 orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu. Dan satu arak adalah 60 sok. Yang kita ambil di sini adalah bahwa untuk menarik kembali ucapan zihar harus dengan membayar kafarah. Membayar kafarahnya dengan 3 urutan. Jika tidak mampu yang pertama, maka yang kedua. Ketika tidak mampu yang kedua, maka yang ketiga. Yang pertama adalah memerdekakan budak, dan untuk saat ini tidak lagi ditemukan budak. Kemudian yang kedua dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, jika tidak mampu keduanya, maka dengan memberikan makan 60 orang miskin. Diriwayatkan pula dari salah seorang sahabat, Salamah binti Sakhr radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, dakhala Ramadan faji'tu an asiba imra'ati fadhahartu minha fankashafa li syai'un minha lailatan fawaqa'tu 'alayha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrir raqabatan qultu ma amliku illa raqabati qala fasum syahrain mutatabi'ain qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam faqala at'im arakan min tamr min baini 60 miskinan. Telah datang bulan Ramadan. Jadi sahabat yang mulia ini bercerita, telah datang bulan Ramadan. Lalu aku cemas bila sampai berhubungan intim dengan istriku. Karena khawatir berhubungan intim, maka beliau apa? Menzihar istrinya. Ya. Ternyata di suatu malam, ya, bagian tubuhnya tersingkap di hadapan sahabat tadi, yang pada akhirnya dia pun menyetubuhi istrinya. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, bebaskan budak. Maka dia mengatakan, aku tidak memiliki budak kecuali budakku. Maka beliau berkata lagi, kalau gitu puasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Dan beliau mengatakan, tidakkah aku melanggar hal ini melainkan karena puasa? Maksudnya, ya beliau melanggar itu karena memang dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi mengatakan, berilah makan 60 orang miskin dengan sekeranjang kurma. Baik, itulah dalil-dalil yang menjelaskan tentang kafarah zihar. Ketika seorang mengucapkan kata-kata zihar kepada istrinya untuk menarik ucapannya kembali dengan cara membayar kafarah. Dan dari urutan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita fahami bahwa seseorang tidak bisa memilih seenaknya, tetapi dia urutkan dari yang pertama. Ketika tidak bisa membayar budak atau memerdekakan budak, maka beralih kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika tidak mampu, baru dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi ketiga cara membayar kafarah di atas bukan pilihan, bukan bebas pilih, tetapi berdasarkan kemampuan. Jika tidak mampu yang pertama, maka dia beralih yang kedua. Jika tidak mampu yang kedua, maka beralih yang ketiga. Ya. Dan berkaitan dengan masalah puasa, dia harus puasa berturut-turut 2 bulan secara sempurna dan tidak boleh membatalkan puasa di antara 2 bulan tersebut. Kecuali memang ada udzur yang memperbolehkannya seperti sakit dan yang semisalnya. Namun selain daripada itu, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ini para hadirin sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan menyebutkan beberapa poin yang berkaitan dengan zihar. Yang pertama, zihar tetap bernilai sah meskipun dari suami yang tidak mampu berhubungan badan. Karena ada sebagian suami yang tidak mampu berhubungan badan.
karena suatu sebab. Ketika dia mengucapkan zihar, maka ziharnya tetap dinilai sah dalam artian berlaku atasnya. Dan ketika ia ingin menggugurkan ucapannya, maka harus dengan membayar kafarah, ya, berdasarkan keumuman ayat. Berdasarkan keumuman ayat. Kemudian zihar ini di masa jahiliyah salah satu bentuk talak. Zihar itu digunakan oleh orang-orang jahiliyah menjadi salah satu bentuk talak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ia dari bab talak. Dalam artian orang yang mengucapkan zihar bukan menalak istrinya, tapi ia menjadi perbuatan yang diharamkan, dan untuk membayar kesalahan tersebut dengan membayar kafarah. Ya. Dia di masa jahiliyah memang dikatakan sebagai salah satu lafaz talak yang paling berat ketika diucapkan suami kepada istrinya. Hanya saja dia dikeluarkan dari talak dan masuk dalam bab kafarah, yang ketika seorang ingin mengangkat atau menarik kembali ucapan zihar tersebut, maka wajib baginya membayar kafarah. Baik, yang perlu difahami juga berkaitan dengan masalah zihar. Zihar secara hukum taklifi dia adalah perbuatan yang haram. Tapi secara hukum wad'i dia sesuatu yang sah dan memiliki konsekuensi. Orang melakukan zihar haram apa tidak? Haram. Tapi ketika sudah diucapkan, maka ada pembahasan yang menjelaskan apakah ucapan ini sah dikatakan zihar atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau secara hukum taklifi, pembebanan kepada umat, kepada hamba, maka dia adalah perbuatan yang haram. Hukum wad'i yang dimaksud di sini adalah konsekuensi akibat dari apa yang ia lakukan, ya, akibat yang dilakukan, maka sah ketika seseorang mengucapkan kata-kata tertentu yang merupakan bagian dari kata-kata zihar. Dan ada konsekuensi di balik itu adalah dengan membayar kafarah. Nah, kemudian juga termasuk dalam poin masalah zihar yang harus difahami. Zihar tidak sah dilakukan oleh orang yang gila, ngelindur, tidak sadar, atau dalam keadaan marah yang sampai menghilangkan kesadaran. Kan terkadang ada sebagian orang yang kalau sudah marahnya memuncak, dia tidak lagi sadar dengan apa yang ia ucapkan. Sama dalam masalah talak. Talak orang yang marah dan marahnya tidak sadar itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Begitu juga dengan zihar. Zihar dari orang yang ngelindur, orang yang tidak sadar, orang yang mabuk misalkan, atau orang yang marah hingga hilang kesadarannya, maka berdasarkan apa disepakati oleh para ulama tidak dianggap sebagai zihar. Ziharnya tidak sah. Ziharnya tidak sah. Baik. Termasuk juga tidak sah zihar dari orang yang terpaksa. Dipaksa untuk menzihar istrinya. Zihar ini bukan perkara yang biasa ya, dia adalah perbuatan dosa. Sehingga harus difahami akan hal ini. Dan zihar tidak sah ketika diucapkan oleh orang yang terpaksa atau mungkin tidak sengaja mengucapkan zihar kepada istrinya. Begitu pula dengan orang yang guyon, canda. Jadi mungkin ada seorang suami yang suka bercanda dengan istrinya, namun candaannya dengan ucapan zihar. Bagiku engkau seperti punggung ibuku. Tapi dalam rangka bercanda. Ini juga tidak sah.
Ya, ini juga tidak sah karena ucapan zihar hanya dianggap sah ketika muncul dari keridhaan yang mengucapkannya. Ya. Sebagaimana tadi suami, di poin berikutnya, sebagaimana suami yang tidak bisa berhubungan badan dan mengucapkan zihar dinyatakan berlaku ziharnya, begitu pula sang istri yang tidak lagi mungkin diajak berhubungan badan dan diucapkan kepadanya zihar, ziharnya dinyatakan sah. Ya, ziharnya dinyatakan sah. Baik. Kemudian ada beberapa ucapan-ucapan yang dibahas oleh para ulama, apakah ia termasuk zihar atau tidak. Seperti apa yang dimiliki oleh sang istri dari salah satu anggota tubuhnya serupa dengan yang dimiliki oleh ibunya, seperti kulit putihnya, atau warna kulitnya, atau bahu, atau rambut dan yang semisalnya. Ketika itu diucapkan, apakah termasuk zihar atau tidak? Maka jawabannya ini dikembalikan kepada niat. Misalkan bahumu seperti bahu ibu kandungku. Maka ini kembali kepada niat yang mengucapkan. Apabila hanya sekedar menyamakan fisik, ya, bukan karena yang lainnya, maka ini tidak sampai kepada zihar. Tapi kalau seandainya ucapan tersebut ada tujuan untuk mengharamkan hubungan badan antara dirinya dengan istrinya dengan ucapan, yang kau seperti ibuku. Yang namanya ibu ya tidak boleh, haram hukumnya, itu perbuatan fahisyah. Ketika dia mengucapkan demikian dengan tujuan untuk mengharamkan hubungan antara dirinya dengan istrinya, maka termasuk zihar. Sehingga ucapan-ucapan yang bisa dikatakan tidak begitu jelas antara itu zihar ataukah tidak, maka dikembalikan kepada niat yang mengucapkan. Ya, dikembalikan kepada niat yang mengucapkan. Baik. Satu lagi yang sering kali ditanyakan, apa hukum memanggil istri dengan ummi, ukhti, dek, atau yang semisalnya? Ya. Atau terkadang seorang istri berkata kepada anaknya, sana minta ke ayah. Nah, apakah ucapan-ucapan ini sama halnya dengan menyamakan pasangannya dengan mahramnya ataukah tidak? Di sini memang terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu. Ada yang mengatakan, dan ini perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yukrahu lirrajul ayyunadi zawjatahu wa yusammiyaha bismi maharimihi ka qawlihi ya ummi ya ukhti wa nahwihi li'anna dhalika yushabbihul mahram. Dimakruhkan bagi seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan nama mahramnya. Wahai ibuku, wahai saudaraku atau saudariku, atau mungkin dengan bahasa kita adik, ya, atau yang semacam itu. Karena yang seperti itu menyerupakan istri dengan mahramnya. Ini perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Karena ya tadi, ucapan-ucapan tadi ada sisi yang menyamakan antara istri dengan mahram kita. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak terlarang. Ya, tidak termasuk zihar yang terlarang di dalam ayat. Zihar itu ada dua macam. Ada zihar yang sifatnya tegas, seperti ucapan engkau bagiku seperti punggung ibuku, itu tegas sekali.
atau dengan ucapan-ucapan yang jelas dan tegas lainnya. Ada lagi zihar kinayah yang tidak tegas. Ya, ada lagi zihar kinayah yang tidak tegas. Seperti bahasa-bahasa tadi, ya, dengan panggilan-panggilan ummi, ukhti, dan yang semisalnya adek, dek, mas. Ketika istri memanggil suaminya atau suami memanggil istrinya dengan panggilan adek. Ini zihar tapi tidak jelas, tidak tegas. Sebagaimana talak. Talak itu ada yang sifatnya jelas dan tegas. Aku talak, itu jelas, tegas. Tapi ada yang sifatnya kinayah, tidak jelas, tidak tegas. Seperti ucapan suami, pulang engkau kepada orang tuamu. Ya, dengan nada emosi. Ini masih samar-samar. Ini disuruh pulang, biar menjenguk orang tua nanti balik lagi. Atau disuruh pulang sekalian gak balik-balik, dalam artian cerai. Nah, begitu pula dengan zihar. Zihar itu ada dua macam. Ada zihar yang jelas, seperti ucapan engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau dengan ucapan yang tidak jelas, bahasa kinayah, seperti diantaranya panggilan-panggilan suami kepada istrinya, ummi, ukhti, atau dengan bahasa Indonesia, adek, dek. Nah, ketika dia kinayah, maka dikembalikan kepada niat. Ketika dia kinayah, maka dikembalikan kepada niat. Niatnya apa? Kalau seandainya niatnya zihar, maka masuk dalam zihar. Dianggap sebagai zihar. Maka untuk menarik kembali ucapannya harus dengan membayar kafarah. Tapi ketika bukan berniat untuk itu, Allah Ta'ala alam bisawab, maka tidak termasuk ke dalam zihar. Terlebih lagi, terkadang kan gak mungkin kita memanggil istri kita dengan panggilan sayang di hadapan anak-anak. Dan itu terbukti di diri ulun pribadi ketika ulun manggil istri yang, Ayub panggil yang juga. Wah ini gak bisa nih berarti. Ya. Ikut-ikut panggil yang. Bahkan ada istri manggil suaminya mas, anaknya juga manggil mas. Mas gitu. Nah terkadang ada nilai pendidikan yang ingin ditanamkan kepada anak. Oh ini abah, ini ayah, ini ibu, bunda, ya. Kuitan. Jadi kalau ada nilai pendidikan seperti itu maka tidak masalah. Dan Allah Ta'ala, saya mungkin lebih condong kepada yang kedua. Tergantung kepada apa yang kita niatkan. Kalau ingin lebih bisa dikatakan selamat, jangan dinisbatkan kepada kepemilikan. Jangan dinisbatkan kepada kepemilikan. Seperti ibuku, ayahku, itu kan dinisbatkan kepada kepemilikan. Ummi secara dalam bahasa Arab itu adalah ibuku. Abi itu bapakku. Namun kembali lagi, masalahnya kata ummi dan abi ini sudah sangat familiar di tengah kita dan bukan menunjukkan kepemilikan. Kalau mungkin dalam bahasa Arab itu difahami orang Arab menunjukkan kepemilikan. Ummi ya ibuku, abi ya bapakku. Tapi kalau sudah digunakan oleh orang-orang Indonesia, bukan lagi menunjukkan kepemilikan. Contoh, nanya ke anak, abinya mana? Kan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, abahku mana? Jadi tidak lagi digunakan sesuai dengan makna. Hanya dia sebagai kata yang di-Indonesiakan yang memiliki nilai kearab-araban. Terkadang istri memanggil suaminya zauji, zauji, kan sudah Arab tapi sudah digunakan oleh orang-orang Indonesia. Zaujati, zaujati mana? Nanya ke temannya. Ini para hadirin sekalian, kalau subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada niat. Jadi zihar, ya, ungkapan-ungkapan seperti ini yang sifatnya kinayah, tidak jelas dan tidak tegas, maka itu dikembalikan kepada niat. Para hadirin sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang kita ambil di sini bahwa hati-hati dengan dosa-dosa lisan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Ketika sedang terjadi konflik, marah ya, antara suami dan istri, banyak sekali dosa-dosa lisan yang keluar dari lisan suami atau dari lisan istri yang pada akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan dosa. Ya. Seperti misalkan
yang paling banyak atau dosa yang paling banyak menjadi sebab para wanita menjadi penghuni neraka, yaitu mengingkari kebaikan suami. Ada konflik antara suami dan istri. Keluar dari lisan istrinya, seakan-akan suaminya belum pernah berbuat baik kepadanya meskipun sekali. Ini dosa lisan yang seringkali diabaikan. Mengingkari kebaikan suami, mengkufuri, tidak bersyukur atas kenikmatan yang mereka dapatkan. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa wa uritu nar falam ara manzaran kal yaumi qad afdha wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat fenomena yang lebih mengerikan dibandingkan fenomena yang aku saksikan pada saat itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Apa yang menyebabkan mereka banyak masuk neraka? Apakah karena kufur kepada Allah Ta'ala? Tidak. Mereka kufur kepada suami mereka. Mengingkari kebaikan suami mereka. Ini dosa lisan. Berawal dari dosa lisan. Ada konflik. Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti ini sering kali keluar. Ini harus diperhatikan. Memang masalah rumah tangga itu sesuatu yang sulit untuk dihindari 100%. Itu seperti sebuah kemestian. Bahkan pernah menghampiri di rumah tangga Nabi SAW. Namun hanya orang-orang beriman tahu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka termasuk yang harus dihindari adalah ucapan-ucapan yang pertama seperti istri mengingkari kebaikan sang suami. Atau terkadang sebagaimana pembahasan sebelumnya, meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas. Ada kesalahan kecil yang muncul dari sang suami yang belum masuk dalam kategori sebab yang diperbolehkan untuk minta cerai. Ada sebagian yang minta cerai. Dan ini adalah perbuatan dosa yang akibatnya diharamkan baginya mencium bau surga. Dan kata para ulama, seseorang bau surga itu adalah kenikmatan pertama yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Baunya saja tidak dapat. Bagaimana dengan memasukinya? Kemudian juga termasuk dosa lisan yang betul-betul harus dihindari ketika sedang konflik suami istri adalah mengata-ngatai, menjelek-jelekkan. Ikam tuh beruntung benar dapat aku. Mungkin aku kerja yang dapat mengata-ngatai mukanya jelek, mengatakan segala macamnya. Baik. Dari pembahasan di atas bagaimana telah sampaikan bahwa hendaknya kita sebagai pasangan suami istri untuk selalu berhati-hati. Jangan sampai saat terjadi konflik antara kita dengan pasangan kita, kemudian muncul kata-kata yang bernilai dosa. Cekcok, perkelahian antar suami istri itu sesuatu yang mestinya sering kali terjadi. Ya. Hanya saja tetap berkata-kata yang baik, tidak menyakiti, tidak menjelek-jelekkan, dan tentunya pelanggaran-pelanggaran dari ucapan, sikap ini tidak akan memberikan solusi terbaik, justru akan memperparah keadaan. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan ketika ditanya tentang hak-hak istri atas suami, Nabi bersabda, antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita aw iktasabta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ketika Nabi ditanya tentang hak-hak istri, Nabi mengatakan, engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau beri pakaian sebagaimana engkau pakai, dan tidak memukul wajah. Nah, perhatikan, ketika sedang cekcok jangan sampai main tangan. Wala tuqabbih, dan jangan engkau jelek-jelekkan. Terkadang hal yang bisa kita katakan wajar suami istri terjadi cekcok sekali, dua kali, sesuatu yang wajar. Namun jangan sampai kepada pelanggaran syariat, baik secara perbuatan dengan main pukul, memukul wajah dan yang lainnya. Sampai ada yang datang curhat, Ustaz, nih badan saya dalam keadaan biru semua. Bukan karena biru belau, memang biru dipukul. Ya. Kasihan. Nabi mengatakan la tadribil wajha wala tuqabbih. Dan terkadang
Disakiti hatinya jauh lebih lama sembunyinya dibandingkan disakiti tubuhnya. Jangan jelek-jelekkan. Jangan ungkit masa lalunya. Terkadang dalam konflik, dalam permasalahan rumah tangga, untuk memenangkan argumennya dengan cara apa? Mengungkit masa lalu. Kamu itu bersyukur dapat saya. Kamu dulu tuh gini dan gini dan gini. Jangan jelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau diamkan ia kecuali tetap dalam rumah. Makanya dikatakan ketika ada yang misalkan terucap talak 1, jangan dulu minggat dari rumah. Karena bisa jadi di keesokan harinya atau 2 hari berikutnya ketika sudah berpikir jernih akan mudah untuk kembali. Karena ketika kita melangkahkan kaki kita keluar rumah, apalagi hingga sampai cerita ke orang lain, ke orang tua, ke yang lain-lainnya, maka akan semakin memperparah keadaan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dalam bab ini ya. Jadi sebesar apapun konflik yang terjadi, jangan sampai jatuh kepada pelanggaran syariat. Karena pelanggaran syariat ini bukan menyelesaikan masalah, malah justru akan memperkeruh keadaan. Dan zihar ini salah satu contohnya, yaitu ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istrinya yang bermakna penyerupaan istri kepada mahramnya seperti ibu kandung atau saudari kandungnya. Maka hukumnya haram, dan ketika sudah diucapkan untuk menarik kembali ucapan tersebut, maka dia harus membayar kafarah. Membayar kafarah yang pertama dengan memerdekakan budak, jika tidak mampu maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka dengan memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ustadz, apakah berdosa jikalau kita hampir setiap hari mendengarkan musik tapi yang memutar bukan saya melainkan tetangga? Saya coba mengingkarinya dengan memutar murotal Al-Quran. Apakah sikap saya salah, Ustadz? Baik, yang pertama, dosa tidaknya ini tergantung hati kita yang mendengarkan. Kalau seandainya kita berusaha untuk menghindari, ya, apalagi dalam keadaan-keadaan yang saat ini, dosa-dosa yang ta'um, dosa-dosa yang sudah umum, seperti musik, kita kemana-mana penuh dengan musik. Di mall, di supermarket, sulit untuk dihindari. Jadi kembali kepada diri kita, menikmati ataukah tidak. Apabila kita berusaha untuk menghindari, mudah-mudahan usaha kita itu yang menyebabkan kita dimaafkan atas apa yang terjadi pada diri kita. Usaha untuk menghindari kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Jadi kembali kepada diri kita. Dan mungkin salah satu usahanya yang mungkin dengan memutar murotal untuk menghilangkan, terkadang kan apalagi lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama, lagu-lagu 90, apalagi yang dulunya sempat mantan vokalis, mantan pemain band, ketemu dengan lagu yang sama, sulit terkadang untuk menghindari. Maka harus dicari caranya, bagaimana saya bisa menghilangkan fokus kepada musik. Misalkan dengan cari kegiatan yang lain, mendengarkan ceramah misalkan, ya, mendengarkan ceramah, mendengarkan murotal bisa, tapi jangan hanya dijadikan sebagai apa ya, untuk menutup suara sana. Jangan, suara Al-Quran lebih suci daripada. Diniatkan kalau memang mendengarkan murotal ya digunakan untuk didengarkan gitu. Didengarkan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah. Bolehkah menanyakan tema pekan yang lalu, yaitu suami istri bertengkar hebat. Suami terucap kalimat kutalak 3 kamu. 3 hari kemudian keduanya rujuk kembali. Apakah ucapan suami talak 3 itu jatuh talak atau hanya talak 1? Bagaimana cara rujuknya? Pertanyaan kedua, suami pada waktu masa muda kuat bekerja, bisa menafkahi rumah tangga, membuatkan rumah, kendaraan, biaya pendidikan anak sampai sarjana. Sekarang sudah tua tidak lagi bisa bekerja.
istrilah bekerja. Apakah suami berdosa karena tidak bisa lagi memberikan nafkah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang pertama, talak yang diucapkan 3 sekaligus dihukumi 1 talak. Hanya saja di masa Umar, ketika ini banyak sekali kali terjadi, ya banyak terjadi. Jadi orang banyak bermudah-mudahan dalam mengucapkan 3 kutalak 3 kutalak 3. Akhirnya dengan ijtihad Umar dijatuhkan 3 talak 3. Misalnya ucapan yang 3 saya talak 3 dihukumi 1 talak. 1 talak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah nafkah. Ini adalah sebuah kewajiban ya. Memberikan nafkah, suami memberikan nafkah kepada keluarga itu sebuah kewajiban. Dan dosa bagi seorang kepala keluarga apabila dia melalaikan kewajibannya, yaitu tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Sekarang bagaimana kalau seandainya tidak sanggup? Karena faktor usia, karena penyakit, ya gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya. Sang istri boleh minta cerai pada saat itu? Boleh. Jadi kembali kepada sang istri. Kalau seandainya dia memang cinta dan memang sayang kepadanya, ketika sang istri ingin bekerja membantu suaminya, maka itu perbuatan yang mulia, perbuatan baik. Dengan catatan dapat izin dari sang suami. Yang kedua, lepas dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Tapi tetap dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Bukan berarti ketika dia yang bekerja, suami yang di rumah, kemudian dia seenaknya, ya tidak mau menjalani kewajibannya sebagai istri. Ya, kamu kan di rumah, kamu yang gini, kemudian dia menjadi yang berkuasa, tidak. Ya, itu kan berarti perbuatan baik seorang istri. Perbuatan baik seorang istri membantu suaminya dalam menghidupi keluarga. Karena sudah tua, karena sakit-sakitan mungkin, dan yang semisalnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Dan kalau kita lihat kan dari kisah-kisah yang disebutkan bisa bangun rumah, kendaraan, biaya segala macamnya, berarti tidak memberikan nafkah ini bukan berarti karena kesengajaan, karena memang keadaan sudah tua. Bukan karena ia sengaja meninggalkan kewajibannya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik. Itu kiranya yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.